Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Kali ini bersama saya, Niputu Trisnanda. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran tak lagi jadi pengganggu. Trump bahkan menyerukan agar negara tersebut membuka Selat Hormuz yang ia sebut sebagai Selat Trump. Hal ini tercetus dalam pidatonya pada Forum Future Investment Initiative di Miami, Florida pada Jumat waktu setempat. Trump membahas perang dengan Iran yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz. Selain itu, Trump juga mengklaim Amerika Serikat telah menghancurkan militer Iran selama perang berlangsung. Ia kemudian meminta Iran untuk membuka Selat Trump. We're crushing Iran. Currently, as we speak, I just looked, we had another big day. We hit them. They don't know what's happening. Remember this? They lied about 3 days ago. I said, yeah, we're negotiating with Israel. We are not negotiating. They're being hit so hard, too, so we had 10 ships, and then people realized we were actually negotiating. And we're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Sementara itu, Iran menyatakan pasukannya mempertahankan kendali yang cerdas dan kuat atas Selat Hormuz. Menurut juru bicara Hatam Al-Anbiya Iran, militer Iran telah melancarkan operasi rudal dan juga drone yang berkelanjutan, serta memegang inisiatif di Teluk Persia. Hal ini terjadi saat fasilitas nuklir Iran diserang pada Jumat waktu setempat beberapa jam setelah Israel mengancam akan meningkatkan dan memperluas serangannya terhadap Teheran. رزمندگان جانبرکف ما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه ضمن کنترل هوشمندانه و قدرتمندانه تنگه هرمز و در دست داشتن ابتکار عمل در خلیج فارس هجوم به مواضع دشمن در منطقه را به فضل الهی با قدرت ادامه خواهند داد. Untuk memperbincangkan upaya diplomasi Indonesia di tengah perang antara Iran, Amerika Serikat, terutama yang membawa dampak untuk kepentingan nasional, termasuk masih belum diizinkannya kapal-kapal Indonesia untuk melintasi Selat Hormuz oleh Iran, sudah bergabung melalui sambungan virtual dosen hubungan internasional Universitas Bina Nusantara Tia Mariatul Kiptiah. Mbak Tia, ada dua kapal tanker Pertamina, ada Pride dan juga Gamsunoro yang sudah tertahan sejak awal Maret 2026 akibat blokade di Selat Hormuz oleh Iran. Dan per 28 Maret kemarin, Kementerian Luar Negeri ini juga sudah memberikan pernyataan bahwa sudah mendapatkan respon positif dari Iran. Menurut Mbak Tia, sejauh mana efektivitas dari diplomasi bilateral kita saat ini? Mudah-mudahan segera keluar dari Selat Hormuz ya, karena memang energi itu sangat dibutuhkan, Mbak Putu, sangat esensial. Dan saya cukup kecewa untuk Kementerian Luar Negeri pada periode ini karena kita mempunyai sejarah yang cukup bagus mengenai Kementerian Luar Negeri kita, mulai dari masanya Pak Hasan Wirayuda, Pak Marty Natalegawa, Pak Ali Alatas. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, lebih panjang lagi, kemudian Ibu Retno yang terakhir. Saya pikir ini agak sedikit mengecewakan, Mbak Putu. Seharusnya Indonesia tidak mengalami tertahannya kapal tanker Pertamina di Selat Hormuz, karena berdasarkan sejarah kita mempunyai hubungan diplomatik yang cukup baik dengan Iran. Dari segi culture, dari segi kerjasama, Indonesia selalu ada di posisi non-blok dari periode ke periode, tidak pernah mengindikasikan bahwa ini akan terjadi. Namun sayangnya ternyata pada periode ini kapal Pertamina kita di saat orang lain bahkan bisa melintasi seperti Thailand begitu ya. Bahkan dalam sejarah ASEAN itu Thailand cukup menjadi aliansi Amerika Serikat, tapi ternyata bisa. India bahkan yang selama ini Modi itu selalu menyatakan diri untuk mensupport Israel, ternyata juga bisa. Kemudian Malaysia sudah pasti ya, karena memang Malaysia dari kebijakan luar negerinya sangat anti Israel begitu, dan belum lama juga meng-cancel tentang perjanjian tarif, dan langsung ini apa namanya kapal Malaysia juga diizinkan begitu. Yang mengejutkan adalah Thailand dan India.
ini berarti mereka memiliki kekuatan diplomasi yang luar biasa sehingga kapal mereka diizinkan untuk melintas. Seharusnya itu terjadi pada kapal tanker Pertamina, pada kapal tanker Indonesia. Tapi kenapa kita sampai tertahan? Artinya memang di sini pada periode ini suka atau tidak suka, like or dislike, memang kemampuan diplomasi pada periode ini dipertanyakan, Mbak Putu. Oke, tapi kalau dijabarkan lebih teknis ataupun juga lebih rinci begitu, sebetulnya hambatannya apa? Karena kalau kita lihat dari segi sejarah misalnya tadi seperti yang Mbak Tia sampaikan, kita punya sejarah diplomatik yang baik begitu dengan Iran, sudah sering apalagi di era Pak Jokowi juga sempat saling berkunjung begitu. Anda melihatnya hambatan teknisnya ini apa yang perlu diperbaiki? Pada pemerintahan ini ya, semoga rekomendasi saya atau suggestion saya didengar pihak pemerintah, sebaiknya memang, branding kita sebagai negara non-blok itu harus nampak begitu ya. Jadi memang kita harus, betul-betul nampak bahwa kita adalah negara non-blok dan kalau kita mau sedikit bermain politik, kita harus berdiri di dua kaki. Karena berdasarkan sejarah semua, presiden kita saling mengunjungi ke Iran, bahkan pada masa Jokowi sempat juga akan membeli, minyak mentah dari Iran. Pada masa SBY, pada masa Gus Dur, pada masa, presiden sebelumnya, apalagi pada masa Soekarno, itu sangat menjalin hubungan baik dengan Iran. Saya pikir ini bisa dilanjutkan kalaupun memang kita ada sesuatu yang tidak setuju dengan kebijakan Iran, kita harus bermain cantik, Mbak Putu. Jadi branding kita harus didahulukan sebagai negara non-blok. Dan kalau misalnya, sekali lagi, kalau misalnya mau bermain politik, kita harus berdiri di dua kaki dan saya pikir harus direview kembali kemampuan diplomasi kita dan mungkin saya menyarankan sebaiknya ada beberapa kementerian yang tidak boleh diotak-atik oleh orang partai begitu ya. Harus dilakukan oleh orang profesional dan harus oleh, pejabat, karir, salah satunya adalah Kementerian Luar Negeri. Itu kalau dipegang oleh orang partai saya pikir kurang kondusif ya, karena memang tidak mudah memahami, studi hubungan internasional. Itu memang harus dilakukan oleh orang profesional, Mbak Putu. Anda melihat apakah ada persepsi dari Iran yang kemudian membuat Indonesia tidak lagi berada dua kaki atau ini condong ke salah satu sisi? Ya, ya, tentu saja. Dari kebijakan-kebijakannya ya, dari kebijakan-kebijakan luar negeri kita, bagaimana kita terlihat ada di pihak mana dan, Iran tentu kecewa dengan beberapa foreign policy atau kebijakan luar negeri kita. Di mana Iran dalam kebijakan luar negerinya sudah pasti dia pro Palestina, dia mendukung kemerdekaan Palestina dan dalam sejarah Iran dan Indonesia selalu relate atau selalu selalu sama dalam kebijakan luar negerinya soal Palestina. Dari periode ke periode begitu ya dan nampaknya ketika kita misalnya salah satunya adalah join dengan BOP itu juga merupakan salah satu kekecewaan, oleh Iran. Kemudian, dilihat bagaimana kita juga dalam dalam tarif begitu ya, kita ada deal-deal itu kan, tidak dipantau oleh hanya kita berdua antara Indonesia dan Amerika Serikat, tapi seluruh negara melihat, memantau bagaimana kita sign agreement dalam, tarif dagang dan bagaimana kita sangat terbuka, sangat welcome terhadap Amerika Serikat dan mereka juga melihat bagaimana dan, siapa kita, ada di sisi mana. Nah ini yang harus, direview kembali. Bagaimana kita tetap, apa namanya, silent, statement, yang pertama, yang kedua mungkin direview kembali join kita dalam BOP, bahwa kita tetap ada di posisi non-blok. Yang ketiga, memang ketika ada di posisi negara yang terzalimi begitu, yang diserang secara sepihak dan itu menyalahi keputusan, hukum internasional, bagaimana kita bersikap? Minimal kita mengecam, karena itu kan memang menyalahi, hukum internasional yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat itu. Kita tidak sama sekali ada di situ, sama sekali tidak ada. Bahkan negara-negara Eropa yang menjadi aliansi Amerika Serikat cukup berani mengecam tindakan Israel saat itu. Di mana Indonesia ini menjadi catatan buat Iran sehingga bisa jadi karena catatan-catatan itulah, kapal tanker Pertamina tertahan. Tapi mudah-mudahan segera ya, karena saya percaya selalu ada diplomasi yang dari bentuk people to state, misalnya dari I.O. kita, dari PMI, dari orang-orang Indonesia, dari publik Indonesia yang mendukung, Iran, bisa jadi itu menjadi pertimbangan Iran yang kemudian mereview kembali untuk melepas, kapal tanker kita. Oke. Apakah tadi Anda bilang Indonesia harus berani bermain dua kaki, bermain cantik dengan tetap berada atau mematuhi dalam tanda kutip BOP, ini tidak bisa diartikan bahwa Indonesia sedang dua kaki? Harusnya direview kembali ya.
Saya tidak terlalu keras menyebutkan harus keluar atau stay di BOP. Buat saya, stay atau keluar di BOP itu sama sekali tidak ngaruh sebetulnya. Tidak membuat juga Palestina merdeka begitu dan tidak membuat, kepentingan nasional kita juga menjadi membaik begitu. Jadi, kenapa saya menyatakan harus mereview kembali, karena memang ini efeknya yaitu tadi, salah satunya adalah kapal tanker kita, ditahan oleh Iran. Karena dengan join dengan BOP, Iran melihat walaupun kita tidak misalnya, kita tidak pro terhadap Amerika Serikat, tapi Iran, dunia internasional melihat kita pro. Kita sudah tidak dianggap non blok lagi. Nah, disitulah apa namanya, Indonesia namanya dipertaruhkan, di dunia internasional. Selama ini kita sangat-sangat konsisten bagaimana kita pro Palestina, bagaimana kita menjadikan isu Palestina itu sebagai prioritas, bagaimana kita selalu standing di samping negara-negara yang terzalimi, bagaimana kita pay attention terhadap, humanity. Nah, ini dilihat oleh dunia internasional saat ini Indonesia menjadi, ada pergeseran dalam, foreign policy-nya. Nah, ini yang harus direview kembali begitu ya, Mbak Putu, apakah memang kita harus, apa namanya, keluar atau kita stay atau bagaimana? Jadi memang branding kita sebagai non blok itu harus dikuatkan. Di sini nggak nampak, Indonesia non bloknya nggak nampak. Jadi lebih kepada sangat Amerika sekali. Ini harus direview dan ini menjadi pemantik permusuhan kepada salah satu blok, East misalnya ya. Kita tidak East harusnya dan kita tidak West, harusnya demikian. Dan permainan diplomasi kita harus cantik, harusnya. Ya untungnya ya bergerak ya itu people to state itu tadi, karena diplomasi people to state sebetulnya dalam perspektif hubungan internasional boleh-boleh saja. Misalnya tiba-tiba Pak JK bergerak begitu ya, Ya. tiba-tiba PMI kita bergerak, nah itu people to state namanya dalam dalam, ilmu diplomasi, dalam hubungan, internasional begitu, dan itu sah-sah saja dilakukan. Untungnya memang ada orang-orang yang bergerak itu tadi, sehingga kemungkinan itulah yang menyebabkan Iran mempertimbangkan untuk melepaskan kapal, tanker Pertamina kita, Mbak Yang Putri. masih, oke. Nah, di media sosial terutama begitu ya, ini ada perbincangan, ada narasi bahwa Iran sakit hati karena Indonesia pernah juga menahan kapal dari atau kapal Iran MT Arman 114. Nah, apakah ini juga menjadi faktor pertimbangan Iran jadi kemudian menaruh Indonesia di barisan belakang untuk bisa lewat Selat Hormuz? Ditahan dulu Mbak Tia, nanti kita akan perbincangkan lagi usai jeda di Breaking News Kompas TV. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyebut Kedutaan Besar Iran telah menyampaikan pertimbangan positif pemerintah Iran atas keamanan perlintasan di Selat Hormuz untuk kapal milik Pertamina. Melalui keterangan tertulis kepada Kompas TV, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menjelaskan saat ini persiapan teknis tengah dilakukan Pertamina, termasuk asuransi dan juga kesiapan kru kapal sebelum menindaklanjuti pertimbangan positif tersebut. Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI akan terus memastikan keamanan kapal Pertamina melintasi Selat Hormuz dengan berkoordinasi dengan semua pihak. Melalui pesan tertulis, juru bicara Kementerian Luar Negeri menyebut Kemlu dan KBRI Tehran berkoordinasi dengan pihak Pertamina bahwa Iran menyampaikan pertimbangan positif atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz. Untuk mengetahui dan juga berbincang terkait dengan proses diplomasi yang tengah dilakukan tentang pembebasan atau keluarnya dua kapal tanker Indonesia yang masih terjebak di Teluk Persia atau di Selat Hormuz, masih bergabung bersama Kompas TV, Tia Mariatul Kiptiah, dosen hubungan internasional dari Universitas Bina Nusantara. Mbak Tia, tadi pertanyaan terakhir sebelum kita jeda adalah tentang adanya narasi yang menyampaikan bahwa Indonesia pernah menahan kapal milik Iran. Apakah ini memang salah satu nilai historis yang berdampak pada posisi Indonesia saat ini yang juga belum dapat lampu hijau, masih lampu kuning, kapal tanker ini bisa lewat? Mohon maaf Mbak, sepertinya audionya masih di mute. Oke, sorry. Oke, Saya baik, pikir silakan.
Saya pikir tidak ada kaitannya dengan, pernah ditahannya, kapal milik Iran Mhm. di perairan kita ya, karena memang itu prosesnya adalah ada transfer ilegal. Saya memahami kenapa ada transfer, ilegal, Mbak Putu, karena memang Iran kan di bawah sanksi Amerika Serikat, jadi agak sulit untuk, menjual beberapa produksi minyaknya. Jadi biasanya dia menjual itu melalui, third country atau pihak ketiga. Demikian juga dalam proses ekspor impor, itu juga melalui pihak ketiga. Jadi memang, payment-nya antara dua negara itu, tidak begitu menguntungkan karena memang harus melalui pihak ketiga. Nah, untuk menjual minyak-minyak mentah ini, Iran biasanya juga melakukan, transfer ilegal yang memang karena itu tadi, karena di bawah sanksi Amerika Serikat, jadi tidak bisa langsung, menjual ke beberapa negara yang memang memesan, minyak mentah dari Iran. Salah satunya ketika melewati perairan kita. Jadi memang secara hukum internasional, saya dalam hal ini memang harus betul-betul netral, saya akademisi, dalam hal ini memang pemerintah kita tidak salah, dan Iran juga memahami itu. Jadi memang dalam posisi saat itu adalah, kapal Iran ditahan oleh pihak kita, itu memang bukan bukan pemicu saya pikir. Justru pemicu-pemicu yang menyebabkan kita berbeda dengan Malaysia, dengan Thailand ya, negara-negara dari, Asia Tenggara, itu ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah kita yang terbaru. Bukan yang dulu-dulu ya, yang, apa namanya, menahan, kapal Iran dan lain sebagainya, atau ada juga isu yang, Iran mau latihan militer tapi ternyata tidak dibolehkan begitu ya. Mhm. Saya pikir itu hanya isu dan kalau mengenai, kapal Iran yang ditahan itu memang ilegal, illegal transfer itu memang tidak dibolehkan, Mbak Putu, begitu. Jadi memang dalam hal ini pemerintah kita sudah melakukan hal yang benar, begitu. Hanya saja saya kaitannya melihat bagaimana posisi Indonesia sangat nampak sekali terhadap terhadap Barat, terhadap Amerika Serikat dalam hal ini. Jadi itu yang membuat, Iran kecewa. Padahal dari sejak, dulu, dari periode ke periode pemerintahan kita tidak pernah terlihat nampak pro Barat atau pro Amerika, begitu. Jadi biasanya main di dua kaki itu walaupun kita branding-nya adalah negara non-blok. Nah, ini harus dimainkan kembali, harus direview kembali dan, saya pikir sebaiknya pemerintah, Pak Presiden memberikan perhatian spesial terhadap Kementerian Luar Negeri kita untuk diisi oleh orang-orang profesional. Oke, jadi, pendekatan yang, cenderung soft power, posisi yang Ya. di non-blok, Anda tidak melihat itu sebagai satu kelemahan di dunia internasional yang kemudian, dunia internasional melihat Indonesia tidak punya leverage untuk kemudian menengahi konflik yang terjadi di antara Iran, Israel dan juga Amerika Serikat? Justru itu kekuatan, Hmm. justru itu kekuatan. Ketika kita join di negara non-blok itu kekuatan, tapi ketika kita join dalam salah satu aliansi atau salah satu kekuatan, itu justru kelemahan. Di saat kita join di BOP, misalnya di saat kita, melakukan deal tarif yang tidak balance dengan Amerika Serikat, itu dunia internasional melihat betapa lemahnya kita. Maka dalam proses diplomasi juga kita tidak begitu diperhitungkan pada akhirnya. Nah, kalau kita justru membranding negara kita sebagai negara non-blok dan selalu pay attention terhadap isu-isu yang memang, fokus dengan international law, dengan hukum internasional, kita taati itu, kita tegas dalam dalam isu-isu humanity, dalam anti kolonialisme kan begitu. Poin-poin di non-blok kan anti kolonialisme, anti imperialism, kemudian tidak intervensi terhadap negara manapun. Itu harus harus di-branding oleh kita, harus dilakukan. Walaupun pada kenyataannya misalnya ya, kalau kita main di politik, kita sebetulnya berpihak kepada salah satu pihak. Di belakang itu, silahkan bermain, tapi kalau di depan justru branding negara non-blok itu harus dikuatkan, bahwa kita anti kolonialisme, anti imperialisme, justru kita akan dihormati dengan sikap tegas kita. Hmm. Lalu di mana sekarang sikap tegas itu? Nggak ada. Itu yang membuat orang lain tidak respect dan salah satunya Iran. Jadi tidak ada kaitannya dengan kapal Iran yang ditahan, memang dia melakukan, transfer ilegal, justru Iran tidak respect dengan sikap Indonesia akhir-akhir ini, begitu. Oke, Anda tadi melihat bahwa, dalam, satu situasi atau situasi tertentu ada kemudian pihak-pihak yang, tadi berterima kasih begitu ya masih hadir untuk, mencoba membangun diplomasi dengan Iran, salah satunya adalah Yusuf Kalla lewat, Palang Merah Indonesia. Kita tahu beberapa waktu lalu juga, sempat ada, dialog begitu antara Yusuf Kalla dan juga pihak Iran. Anda melihat apakah dengan bantuan kesehatan yang, ditawarkan Palang Merah Indonesia, ini juga bisa menjadi satu daya apa namanya, bergen begitu untuk mengeluarkan atau mengizinkan Indonesia bisa melintasi Selat Hormuz? Jadi sebetulnya begini, proses diplomasi dalam studi HI itu dibagi beberapa, ada state to state, artinya betul-betul representatif, negara kita
berbicara dengan negara Iran. Ada state to people, negara kepada orang, ada people to state. Saya melihat apa yang dilakukan oleh JK ini adalah people to state. Ini soft power begitu ya. Jadi memang untuk create a peace, untuk menghindari konflik, maka disitulah adanya soft power. Dan soft power itu bisa dilakukan state to people atau people to state. Dalam hal ini IO atau PMI itu masuknya kepada IO atau International Organizations. Nah, ini yang dimainkan oleh JK saya pikir cukup efektif. Bagaimana Iran akhirnya mau berdialog, kemudian mau melonggarkan untuk melepaskan kapal Pertamina kita. Mungkin salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh PMI kita, begitu ya. Karena itu kan memberikan bantuan. Nah, maunya saya pemerintah sebagai state ya, bukan non state, itu harus demikian, begitu ya. Jadi kita tetap fokus kepada persoalan-persoalan humanity seperti yang kita lakukan kepada Palestina. Kemudian anti kolonialisme itu harus terus digaungkan. Justru itulah power Indonesia di mata dunia internasional. Diplomasi kita akan dihargai. Ini kan enggak saat Ayatollah Ali Khamenei itu kan secara hukum internasional menyalahi, membunuh pemimpin orang itu jelas menyalahi hukum internasional, mengecilkan sovereignty orang lain. Suara kita enggak ada. Minimal kita mengecam atau minimal kita secara resmi sebagai simbol negara mengucapkan turut berbelasungkawa. Ini enggak, itu satu catatannya begitu ya. Kemudian yang kedua, nampak foreign policy kita sangat terlihat sekali pro Amerika. Sebetulnya bisa pro Amerika, tapi jangan nampak. Kita mainkan begitu. Bahwa branding non-blok itu sebetulnya bisa digunakan. Walaupun sebetulnya kita bisa saja berpihak kepada salah satu begitu. Tapi tetap itu harus digunakan. Itulah fungsinya kepiawaian diplomasi. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, ya akhirnya begini yang terjadi. Kapal kita dari Asia Tenggara yang seharusnya Indonesia yang paling dulu daripada Thailand yang boleh melewati dengan bebas. Bagaimana Spain bisa free? Negara-negara aliansi Amerika bisa free dari Uni Eropa. Sementara kita yang punya hubungan bilateral yang bagus, histori yang bagus, similar culture dan sejarah panjang Iran dan Indonesia yang sangat baik, justru kita ditahan. Ini yang membuat shock juga saya begitu ya. Saya pikir publik Indonesia juga cukup kaget begitu. Oke, tapi di satu sisi Presiden juga lawatan ke Jepang, ke salah satu negara yang bahkan di negaranya sendiri Perdana Menterinya begitu ya, ini sedang ada demo karena ada kedekatan dengan Amerika. Apakah nanti, walaupun tadi disampaikan begitu ya oleh Istana bahwa keberangkatan atau lawatannya ke Jepang kali ini adalah untuk membicarakan kerjasama di bidang pendidikan dan lingkungan begitu. Tapi kalau kita tadi tarik begitu dengan siapa berteman dengan siapa, ini gengnya siapa. Anda melihat lawatan Presiden ke Jepang ini apakah memang tidak akan berdampak apa-apa atas atensi dari Iran atau nanti justru bisa menimbulkan pandangan tertentu? Pembisiknya siapa ya Pak Presiden? Saya jadi pengen tahu begitu ya. Di saat semua negara-negara sekarang call Iran, call Pezeshkian, call langsung presidennya, bahkan ada yang call Mujtaba, bahkan dari negara-negara besar Uni Eropa, bahkan Jerman mengutuk, berani mengutuk loh, Jerman loh ini negara besar Aliansi Amerika Serikat berani mengutuk bahwa perang ini adalah salah. Kita bahkan malah melakukan foreign policy yang sebetulnya itu tidak perlu dilakukan. Persoalan energi, like or dislike, memang kita harus mengerti tentang Timur Tengah. Jadi Timur Tengah itu memang satu kawasan yang tidak bisa diabaikan. Nggak bisa, memang harus paham tentang Timur Tengah begitu ya. Jadi memang bukan hanya Selat Hormuz, eee, Timur Tengah merupakan negara-negara yang memang, salah satunya adalah produsen, energi dan kita juga mau transisi energi juga kan belum berhasil dan memang budgetnya juga cost-nya cukup cukup, mahal begitu untuk, transisi energi ini begitu. Beberapa negara maju sudah berhasil, tapi tetap mereka juga menggunakan gas misalnya di Uni Eropa dan perang Ukraina Rusia juga cukup cukup mempengaruhi perekonomian mereka. Artinya memang energi fosil ini masih terus dibutuhkan dan suka tidak suka Timur Tengah itu menjadi magnet, menjadi inti. Makanya kenapa Amerika Serikat sangat fokus dengan kawasan ini. Jangan sampai diambil alih misalnya oleh Rusia atau Cina begitu. Karena memang penting. Lalu kenapa di saat orang lain melihat kawasan ini penting, kita tidak? Mengapa kita tidak mencari solusi? Mengapa kita malah melakukan manuver-manuver yang tidak penting menurut saya? Justru harus melakukan manuver itu kepada inti persoalan. Siapa ya? Dalam hal ini kita sedang hot isunya adalah Iran. Bagaimana kita bisa berdiplomasi dengan Iran dengan baik misalnya, atau dengan negara-negara yang memang mempunyai jalinan yang cukup baik dengan Iran.
Mhm. Kita lakukan itu harusnya, begitu kan? Mhm. Jadi jangan melakukan manuver-manuver yang sesungguhnya itu malah membuat kita semakin tenggelam dalam proses diplomasi kita, begitu. Oke, artinya negara sebagai negara begitu ya, ini Ya. hadir untuk kemudian membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang berkonflik. Dan kalau beberapa opsi yang kemudian juga sempat dibicarakan atau disampaikan oleh pemerintah adalah soal krisis energi begitu ya, tidak perlu takut karena Selat Hormuz ini hanya memfasilitasi sekitar 20% dari kebutuhan global atau minyak mentah dari global. Tapi di satu sisi juga disampaikan kita nanti bisa kok cari dari negara-negara lain untuk kemudian dapat minyak mentah ataupun juga pasokan-pasokan energi. Anda melihat sesignifikan apa dampaknya ketika kita misalnya tidak mendapatkan akses di Selat Hormuz? Menenangkan publik boleh saja, itu bagus. Saya pikir itu adalah effort dari pemerintah kita untuk menenangkan publik, sehingga tidak ada buying panic atau membeli secara berlebihan terhadap bahan bakar kita. Itu bagus, itu artinya menenangkan. Tapi kita tidak bisa menafikan juga bahwa kita harus melakukan satu kebijakan preventif atau satu kebijakan pencegahan bagaimana kita tidak kekurangan sumber energi, jadi kita tidak terjadi inflasi begitu. Karena berdasarkan data memang, kita refinery-nya di Singapura, kita ada impor dari Malaysia, kita ada impor dari Brunei, itu kan refinery. Jadi hanya penggodokan, mereka kan tidak punya resource. Resource itu tetap dari Timur Tengah melewati Selat Hormuz. Dan itu tidak bisa dibohongi publik, mereka kan baca, Mbak. Hari begini tuh semuanya baca, baca buku, baca informasi, baca artikel jurnal, baca berbagai informasi. Mereka tahu bagaimana pentingnya kawasan ini yang pemerintah kita tidak memberikan atensi terhadap kawasan ini. Ya, saya tidak menyebutkan membohongi publik, tapi saya apresiasi bahwa itu adalah proses menenangkan publik supaya tidak ada buying panic itu tadi. Tapi tetap kita harus ada pencegahan karena kita tidak mempunyai storage yang cukup signifikan seperti negara lain. Bayangkan kita hanya mampu bertahan 20 hari di saat negara lain 60 hari, 200 hari. Orang lain 200 hari sudah panik. Kita 20 hari santai, ya bagus. Jadi pemerintah masyarakat kita juga tidak panik. Tapi tetap kita harus ada effort yang cukup keras, mengerti tentang kawasan ini, mengerti sumber daya energi kita untuk how to build the economic development supaya tidak terjadi inflasi bagaimana begitu. Jadi bicara jangan ngasal, harus berdasarkan data karena rakyat kita sudah pintar di era digital ini, Mhm. Mbak Putu. Sudah Ya. paham bagaimana sangat esensi, Hormuz, Timur Tengah, energi, berasal dari mana energi itu, kita sudah paham semua. Jadi itu bukan solusi, supaya apa namanya, kondisi publik tenang, tapi Mhm. tetap kita pemerintah itu harusnya ada effort yang jelas dengan Oke. data-data yang akurat. Baik, dan kalau kita lihat situasinya sekarang begitu ya, walaupun katanya sedang ada negosiasi begitu antara Amerika Serikat dan juga Iran, tapi serangan-serangan ini masih terus terjadi, entah itu dari Iran, entah itu dari Israel. Bahkan ada pemain baru yang memberikan atau meluncurkan serangan pertama, yaitu Houthi dari Yaman Utara. Dan ini juga yang dikhawatirkan adalah nanti bergeser, bukan hanya Selat Hormuz yang ditutup, tapi juga selat atau bagian dari Bab al-Mandeb Ya, yang ini kemudian nyambung begitu ya sampai ke terusan ya. Suez. Anda melihat jika ini sampai meluas begitu bukan hanya Selat Hormuz tapi al-Mandeb ini juga ditutup, dampaknya apa khususnya pada Indonesia? Habis sudah, Mbak. Hmm. Jadi yang disebut Silk Road dalam Timur Tengah itu ada dua. Satu adalah Hormuz, dua terusan Suez. Yang itu tadi yang Mbak bilang bahwa terusan Suez itu adalah muaranya dari Yaman itu tadi. Makanya Yaman kan memang negara bukan kaya, dia tidak punya resource, tapi dia punya Silk Road atau jalur sutra, yaitu dari tanker-tanker Timur Tengah menuju ke beberapa kawasan, ke beberapa wilayah. Kalau itu sampai ditutup juga, tidak ada jalan lain artinya. Makin terpuruk perekonomian global, bukan hanya Indonesia. Bukan hanya Asia Tenggara tapi seluruh dunia. Maka ini jangan sampai terjadi. Saya membaca, tadi Yaman sudah mulai bergerak, waduh ini ngeri sekali begitu ya, karena itu kan nanti nyambungnya ke Suez. Jadi sebetulnya, selain melewati Hormuz bisa ke Suez, tapi lewat, Yaman itu tadi. Tapi kalau Yaman sudah bergerak dan menutup, ngeri sekali. Makanya saya pikir Iran ini cukup cerdas karena dia membangun proksi-proksi yang memang sangat esensial rutenya itu untuk perdagangan dunia, untuk, jalur energi begitu ya. Sehingga ini dijadikan, bargaining positions, untuk Iran dalam, politik luar negerinya begitu.
Ini mudah-mudahan tidak terjadi ya, mudah-mudahan tidak terjadi dan mudah-mudahan juga pemerintah kita ke depan, betul-betul mereview dan, melihat bagaimana kita piawai dalam berdiplomasi, karena tetap energi itu sangat esensi dalam pertumbuhan, ekonomi kita. Mhm. Iran tidak bisa dipandang sebelah mata, Ya, posisinya juga betul. strategis soal Ya. energi. Sebelumnya Anda pernah menyampaikan juga bahwa sebetulnya dalam konflik ini hanya Amerika Serikat yang bisa menghentikan konflik yang terjadi di Timur Tengah. Saya akan minta penjelasannya lebih lengkap lagi, tapi nanti ditahan dulu setelah jeda.